Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Ahmad Fardamana Friends. Di mana pada video sebelumnya kita telah membahas tentang rahasia letak Bismillahirrahmanirrahim, bahwa letak dari kalimat basmalah itu bukan hanya pada lisan kita, bukan hanya kita ucapkan sebelum melakukan sesuatu, tetapi juga ada pada kedua tangan kita. Jadi harapannya adalah supaya kita juga melakukan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Baik, pada siang hari ini kita akan membahas tentang prinsip kesuksesan berdasarkan pada rukun Islam. Jadi seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali metode-metode atau jalan-jalan atau kunci bagaimana kita mencapai sebuah kesuksesan. Namun demikian, saya ingin mencoba untuk membedah dan mempelajari bersama bahwa ternyata kesuksesan itu dapat diraih berdasarkan prinsip rukun Islam. Jadi bukan hanya tentang syariat Islam, tapi juga tentang bagaimana kita melakukannya berdasarkan urutan-urutan yang ada di rukun Islam. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke rukun Islam itu sendiri. Rukun Islam itu terdiri dari 5 hal. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu yang kedua adalah melaksanakan sholat, yang ketiga adalah berpuasa, yang keempat adalah menunaikan zakat, dan yang terakhir adalah beribadah haji bagi yang mampu. Baik, untuk poin yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa yang bisa kita ambil dari poin pertama ini yang dalam hubungannya untuk meraih kesuksesan dalam sebuah bidang? Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat itu menurut saya harus memenuhi 3 faktor. Yang pertama adalah tidak boleh ada paksaan. Jadi seseorang itu ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat atau dia ingin masuk Islam, itu bukan karena paksaan, melainkan atas kesadaran dari dirinya sendiri. Yang kedua, itu adalah seseorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu harus jujur. Jadi dari dalam hatinya, sama seperti saksi dalam persidangan, tentu seorang saksi itu mengucapkan persaksiannya itu harus dengan jujur dan sesuai dengan apa adanya. Nah, kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah seorang saksi juga di persidangan itu dia harus benar-benar melihat atau minimal berinteraksi langsung dengan apa yang dia saksikan. Nah, tentunya kita tidak bisa mengharap bahwa orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ini menyaksikan Allah langsung ataupun menyaksikan Nabi Muhammad secara langsung, melainkan dia melihat dengan bahasa rasanya, dengan bahasa hatinya, dengan mata hatinya. Ya, minimal dia benar-benar mampu memiliki rasa itu. Jadi harus ada 3 faktor ini. Nah, hubungannya dengan sebuah kesuksesan adalah nomor 1, ciri syahadat ini adalah seseorang yang ingin mencapai kesuksesan itu, dia harus memiliki niatnya. Nah, niat yang dalam hatinya itu harus berdasarkan 3 hal. Jadi niatnya tidak boleh karena dipaksa. Misal seorang istri memaksa suaminya untuk menjadi kaya, atau seorang suami harus memaksa istrinya untuk menjadi ibu yang baik, harus mengerti dia, harus menjadi istri yang baik. Nah, hal seperti itu harus timbul dari kesadaran dari masing-masing manusianya, ya kan? Nah, yang kedua adalah jujuran. Nah, jujuran ini sangat penting gitu loh. Kenapa? Karena niat yang berawal dari sebuah ketidakjujuran itu niatnya tidak akan baik. Nah, yang ketiga adalah dia benar-benar merasakan, benar-benar melihat bahwa memang dia benar-benar ingin mencapai hal itu. Sekarang kita langsung aja ambil contoh ya, sampai digabungkan. Misal salah satu dari kita ingin membeli rumah. Nah, baginya ketika memiliki rumah sendiri itu adalah sebuah kesuksesan bagi dia. Nah, sekarang maka seseorang itu harus berniat untuk memiliki rumah tersebut. Nah, makanya niat tersebut harus terdiri 3 hal tadi. Dia ingin punya rumah, kenapa? Ya kan? Yang pertama adalah karena dia memang benar-benar jadi tidak dipaksa.
tidak dipaksa oleh orang tuanya, tidak dipaksa oleh tetangganya. Nah, seperti itu. Nomor dua adalah dia benar-benar jujur untuk menginginkannya. Jadi jujur di sini bukan karena dia ingin gaya-gayaan, bukan karena dia setelah dihina atau setelah dia merasakan kenyamanan orang lain, itu tidak seperti itu. Jadi dia harus jujur pada niatnya bahwa dia benar-benar butuh rumah agar dia bisa tinggal dengan nyaman bersama keluarganya. Yang ketiga, dia tahu nih, dia melihat rumah apa yang dia butuhkan sesuai dengan kemampuannya, ya kan? Jadi dia bisa melihat, oh rumah yang saya butuhkan itu tipe berapa, apakah tipe 36, apakah tipe 45, seberapa luas tanahnya, letaknya di mana. Nah itu dia tahu rumah mana yang ingin dia miliki atau rumah apa yang ingin dia bangun. Nah itu yang pertama, jadi dari poin syahadat. Lalu yang kedua adalah dari poin sholat. Sholat itu secara harfiah itu dia dapat berarti doa. Nah, tapi sholat itu memiliki gerakan. Artinya, jika yang simpel bahwa sholat itu adalah doa yang dia memiliki gerakan-gerakan dan syarat-syarat di dalamnya dan rukun-rukun di dalamnya. Jadi bukan cuma hanya berdoa biasa, tapi juga harus ada harus ada gerakannya, ada perilakunya, ada tindakannya, seperti itu. Jadi ketika seseorang ingin membeli rumah, tentunya niat saja tidak cukup, melainkan dia juga harus berdoa dan juga harus bekerja, juga harus melakukan sesuatu untuk menggapai niatnya. Nah, hal seperti itu harus dilakukan. Jadi bukan cuma hanya niat saja, dan juga bukan hanya bekerja saja, tapi juga harus ada doa di dalamnya. Nah, doa ini malah yang lebih penting, gitu loh. Jadi setelah berniat, maka dia berdoa, lalu dia bekerja. Jadi bukan terbalik, setelah niat terus dia bekerja lalu berdoa. Yang benar adalah dia harus berdoa dulu supaya pekerjaannya itu diberkahi oleh Allah. Itu dari yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah puasa. Nah, puasa ini artinya dari bahasa Arab itu adalah ada shaum dan ada siyam, di mana keduanya artinya sama, yaitu menahan. Pada kali ini saya tidak akan membahas perbedaan shaum dan siyam. Saya hanya ingin mengambil satu kalimat yang sama dari keduanya, yaitu artinya adalah menahan. Nah, menahan di sini adalah menahan diri. Jadi setelah seseorang itu sudah berniat ingin memiliki rumah, dia jujur akan niatnya, dia tahu rumah apa yang dia beli, dan dia tidak terpaksa untuk melakukannya, melainkan memang dia benar-benar membutuhkan rumah tersebut, benar-benar ingin membeli rumah tersebut. Setelah itu lalu dia berdoa dan bekerja. Nah, dalam bekerja ini tentunya kita akan menghasilkan uang, kita akan mendapatkan rezeki dari Allah yang berupa uang yang dapat kita gunakan untuk membeli rumah tersebut. Maka tahap selanjutnya adalah puasa, yaitu menahan diri. Menahan diri dari apa? Yaitu menahan diri untuk menggunakan uang tersebut yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi uang tersebut digunakan untuk foya-foya misal, atau mungkin digunakan untuk jalan-jalan, digunakan untuk jajan, makan di luar, atau digunakan untuk pesta dengan teman-temannya. Nah, di mana seharusnya uang itu ditabung, uang itu digunakan atau mungkin dibuat untuk membeli bahan bangunan, di mana seharusnya uang tersebut digunakan sesuai dengan jalan yang ada, di mana jalan tersebut adalah untuk mencapai rumah yang dia mau. Jadi hikmah atau ilmu dari poin ketiga dari puasa ini adalah menahan diri kita dari gangguan-gangguan lain, dari godaan-godaan lain yang dapat membuat kita menjauh dari niat kita di poin nomor 1 tadi. Karena jika kita tidak berpuasa, karena ketika seorang itu ketika dia punya banyak uang, dia akan sangat rawan untuk menggunakan uang tersebut untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia niatkan pada yang pertama tadi. Ini di poin pertama tadi. Maka jika Anda ingin memiliki rumah dan ingin segera mencapainya, nomor 1 Anda harus punya niatnya, nomor 2 Anda harus berdoa dan bekerja, lalu setelah itu hasil dari pekerjaan dan doa Anda itu Anda harus menahan diri Anda supaya tetap digunakan sesuai dengan niat yang ada. Nah, yang keempat itu adalah zakat.
Zakat itu artinya dia adalah sebuah harta yang dikeluarkan ketika harta tersebut telah mencapai syarat-syarat yang telah ditentukan. Artinya, di 3 poin itu saja, ya kan? Di syahadat, lalu sholat, puasa. Nah, puasa ini sedikit tambahan lagi dari saya bahwa kenikmatan orang berpuasa itu ada 2. Ya kan, yaitu kenikmatan orang berpuasa adalah kenikmatan ketika berbuka dan kenikmatan ketika dia beridul fitri. Karena kan puasa di bulan Ramadan, beridul fitri. Artinya mencapai kemenangannya. Nah, artinya ada kenikmatan seharusnya yang terjadi ketika Anda telah bekerja dan mendapatkan uang, mendapatkan rezekinya. Anda seharusnya bisa melihat dan mensyukuri bahwa uang yang Anda dapatkan dari pekerjaan Anda itu adalah salah satu bagian dari rumah Anda. Dia kelak akan menjadi pintunya mungkin, atau mungkin jendelanya, atau mungkin keramiknya. Tentunya Anda bisa berbuka dengan uang tersebut. Seperti itu. Nah, itu Anda harus terus-menerus istiqomah, konsisten, berpuasa terus-menerus, hingga Anda mencapai Idul Fitri Anda. Hingga Anda mencapai bahwa rumah Anda sudah jadi, sudah terbentuk, Anda mampu membelinya, Anda mampu membangunnya, barulah itu yang disebut dengan kemenangan Anda. Seperti itu. Jadi dari 3 hal ini saja, dari kita belajar mengambil hikmah dari syahadat, lalu sholat dan puasa, Anda sudah bisa dipastikan untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Nah, namun demikian Islam tidak mengajarkan itu saja. Yang keempat adalah Islam juga mengajarkan tentang zakat. Zakat itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi, harta yang harus Anda keluarkan ketika Anda sudah mencapai syarat-syarat tertentu. Nah, rumah itu berarti Anda sudah mencapai apa yang Anda inginkan. Nah, di Islam mengajarkan bahwa Anda harus mengeluarkan zakatnya. Jadi kebanyakan orang itu setelah dia mencapai apa yang dia inginkan, dia foya-foya, dia senang-senang, dia menikmati apa yang dia capai, sehingga dia benar-benar menikmati kerja kerasnya. Namun demikian, Islam tidak hanya mengajarkan hal itu saja, Islam mengajarkan zakat. Artinya, Anda menikmati apa yang Anda capai, Anda menikmati rumah Anda yang telah jadi itu dengan cara berzakat, dengan cara mengeluarkan sebagian dari harta Anda itu untuk Anda bagikan ke orang-orang yang layak untuk mendapatkan zakat Anda, yang layak untuk mendapatkan pemberian Anda. Jadi seperti itu keindahan Islam. Jadi Anda tidak diajarkan untuk menikmati apa yang Anda capai melalui cara-cara yang tidak diinginkan oleh Allah. Anda diajarkan untuk bersedekah, Anda diajarkan untuk berzakat, Anda diajarkan untuk menikmati apa yang Anda capai itu bersama-sama dengan orang yang tidak mampu, dengan orang-orang yang kurang mampu. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah haji bagi yang mampu. Nah, haji ini kaitannya adalah tentang perjalanan spiritual, ya, di mana Anda harus berkorban banyak untuk hal ini, yaitu berkorban harta dan berkorban waktu serta berkorban jiwa. Ya kan? Jadi Anda harus menguras energi Anda harus menyisihkan sebagian dari harta Anda, dan yang terakhir Anda harus meluangkan waktu Anda untuk perjalanan spiritual menuju Mekah, menuju Ka'bah untuk menunaikan ibadah haji. Artinya, ketika Anda sudah mencapai tujuan Anda sudah berniat, Anda sudah berdoa, Anda sudah bekerja, Anda sudah berpuasa lama sekali sampai akhirnya Anda mencapai apa yang Anda inginkan, sudah mencapai rumah Anda bahkan tidak diizinkan Allah untuk berfoya-foya dengan cara yang tidak disukainya. Anda harus bersedekah, dan yang terakhir bahwa Anda harus menggunakan rumah Anda untuk kepentingan Allah. Anda harus menggunakan rumah Anda untuk mencapai tahap spiritual yang baik. Jadi tidak boleh Anda bangun rumah terus Anda sudah berzakat, tapi rumahnya Anda gunakan untuk perzinahan, atau mungkin rumahnya Anda gunakan untuk tempat perjudian. Nah, itu tidak diizinkan oleh Allah. Jadi rumah yang Anda bangun dan Anda miliki itu harus digunakan untuk kepentingan Allah, harus digunakan sesuai jalannya Allah, agar Anda mencapai spiritual kedamaian hati,
sehingga haji Anda menjadi haji yang mabrur. Artinya rumah Anda itu menjadi rumah yang penuh dengan rahmah, penuh dengan berkat, gitu. Diberkati oleh Allah, dilindungi oleh Allah, karena rumah yang Anda capai dengan susah payah tadi itu Anda gunakan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, apa yang Allah kehendaki. Jadi rangkuman dari rukun Islam ini bahwa yang pertama, jika Anda mau sukses, Anda harus memiliki 5 hal. Yang pertama, Anda harus berniat. Anda harus punya niatnya, di mana niat ini tidak boleh karena paksaan. Anda harus jujur akan niat Anda. Dan yang terakhir, Anda harus benar-benar bisa melihat apa yang menjadi niat Anda. Yang kedua adalah setelah berniat, Anda harus berdoa dulu. Nah, setelah berdoa, baru Anda bekerja supaya pekerjaan Anda dirahmati oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari mara bahaya, supaya Anda bisa mencapai hasil dari pekerjaan Anda. Di mana hasil dari pekerjaan Anda ini tidak boleh Anda gunakan, di poin ketiga, tidak boleh Anda gunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Anda niatkan. Nah, seperti itu. Jadi ketika Anda sudah berpuasa, terus sesuai dengan waktu yang dibutuhkan, Anda bisa menahan diri Anda untuk dari godaan-godaan yang mungkin bisa menjauhkan Anda dari tujuan awal Anda. Nah, ketika Anda sudah mencapai itu, Anda sudah mendapatkan apa yang Anda inginkan, sudah mencapai ke Idul Fitri Anda, sudah mencapai kesuksesan Anda, jangan lupa bahwa Anda tidak boleh berfoya-foya, karena biasanya orang itu setelah berpuasa sekian lama, dia akan langsung makan semuanya. Nah, dia akan langsung rakus, dia akan langsung lupa akan norma-norma kehidupan. Jadi Anda diajarkan untuk berzakat. Jadi Anda tidak boleh setelah punya rumah Anda foya-foya, Anda menikmatinya sendirian. Tapi Anda harus membagi kenikmatan Anda bersama dengan orang-orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir adalah yang poin kelima, itu adalah Anda harus menggunakan apa yang Anda capai, Anda harus menggunakan kesuksesan Anda, harus menggunakan semua kerja keras Anda, semua fasilitas yang telah Anda capai itu untuk mencapai spiritual kepada Allah, mencapai kedamaian kepada Allah, dan dengan cara menggunakannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Demikian video kali ini. Semoga kita bersama dapat menerapkan rukun Islam tidak hanya dalam syariat-syariat Islam, tetapi juga dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, sehingga apa yang kita niatkan, apa yang kita doakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita berpuasa di dalamnya, apa yang kita bagikan kepada orang yang membutuhkan orang, itu bisa membawa kita untuk mencapai kedamaian spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diberkahi olehnya, dirahmati olehnya, dosa-dosa kita diampuni, dan kita mendapatkan keindahan baik di dunia maupun di akhirat. Sekian, sampai ketemu lagi di video berikutnya bersama saya Ahmadi Fatemana Frans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.